Belajar sholat mulai dari wudhu hingga sampai salam. Insya Allah kita akan masuk ke dalam episode yang ke-7 yang akan membahas tentang sujud dan duduk di antara dua sujud. Tetapi sebelumnya, kembali lagi kita ingatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, apabila ingin mendidik putra-putrinya belajar sholat, atau pada guru-guru TKTPA, para ustadz-ustadzah yang ingin mendidik santri-santrinya belajar sholat, kami anjurkan untuk belajar secara berurutan. Silahkan buka YouTube, kemudian ketik Al-Mu'allim Center, channelnya Al-Mu'allim Center, kemudian cari di playlist dengan judul Belajar Sholat. Pelajari episode yang pertama, kemudian episode yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan masuk yang ke-7 agar belajarnya secara berurutan. Oke, mari kita lanjutkan tentang belajar sholat pada episode yang ke-7, yaitu akan membahas tentang sujud dan duduk di antara dua sujud. Perhatikan di dalam gambar cara sujud. Setelah ruku kemudian kan i'tidal. Setelah tuma'ninah di dalam i'tidal, maka disunnahkan membaca takbir intiqal, takbir perpindahan. Maknanya intiqal adalah perpindahan gerak. Sunnahkan membaca takbir intiqal, tetapi diusahakan kalau bisa bergerak dulu. Bergerak sudah mulai menyungkur sujud, membaca takbir Allahu Akbar gitu. Gerak dulu ya. Kalau masih berdiri tegak lurus, baca takbir sampai menyungkur sujud, itu kepanjangan takbirnya, kepanjangan. Jadi kalau nafasnya nggak kuat bagaimana? Jadi bergerak dulu, sudah mulai menyungkur, kemudian membaca takbir intiqal ya. Allahu Akbar, begitu. Kemudian di dalam sujud ada beberapa kesunahan dan juga ada kewajiban. Ini yang perlu diperhatikan. Beberapa kesunahannya adalah tata cara menyungkur sujud. Disunahkan bagi orang yang masih muda dan sehat, disunahkan mendahulukan kedua lutut, lalu kedua tangan, lalu kening. Jadi saat menyungkur sujud itu, dulukan kedua lutut duluan ya, yang ke lantai. Kemudian kedua tangan, telapak tangan menahan, kemudian meletakkan kening ya. Tetapi bagi yang sudah tua renta atau yang sedang dalam keadaan sakit, tua renta atau dalam keadaan sakit kan nggak kuat lutut duluan, maka boleh mendahulukan kedua telapak tangan duluan. Jadi kedua telapak tangan duluan, kemudian kedua lutut, baru kening. Jangan kedua telapak tangan kemudian kening baru lutut, ya sulit itu. Jadi kedua telapak tangan duluan, kemudian baru kedua lutut, kemudian kening. Itu bagi orang yang sudah tua renta atau dalam keadaan sakit ya, boleh. Tapi katanya seperti onta itu kan dalam keadaan sakit ya, atau tua renta, sudah agak sulit kalau mendahulukan lutut duluan. Tetapi kalau sehat ya dulukanlah lutut, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kening. Adapun yang wajib sujud adalah 7 tulang. 7 tulang manusia wajib bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tulang kening. Jadi tulang kening wajib sujud. Yang kedua dan yang ketiga, tulang kedua telapak tangan wajib sujud. Yang keempat dan yang kelima, tulang kedua lutut. Yang keenam dan ketujuh, tulang kedua ujung telapak kaki. Ini yang wajib sujud ini adalah 7 tulang. Yang pertama kening, kedua ketiga kedua telapak tangan, keempat kelima kedua lutut, keenam ketujuh kedua ujung telapak kaki. Penjelasan yang pertama, untuk kening wajib dibuka. Ya, kening nggak boleh ditutup sama sekali, nggak boleh tertutup oleh rambut, nggak boleh tertutup oleh kopiah atau oleh peci, ya, nggak boleh tertutup oleh mukena, dan nggak boleh tertutup oleh kain yang ikut gerakan tubuh. Kain yang ikut gerakan tubuh itu seperti apa? Ya seperti misalnya kita membawa surban. Surbannya kan itu kan kita kalau berdiri ikut berdiri, kalau duduk ikut duduk, ikut bergerak lah. Kemudian saat sujud kita pakai sebagai tatakan ya, sebagai tatakan untuk kita sujud, kita letakkanlah kain itu di kening kita. Nggak bisa, nggak boleh, nggak sah. Atau misalnya lengan baju atau mukena yang terlalu
kelebaran, yang kedodoran, kemudian kelebihannya itu kita pakai sujud, nggak boleh, nggak sah. Jadi untuk kening wajib dibuka, nggak boleh tertutup oleh apapun, dan nggak boleh sujud di atas kain yang kain itu ikut gerakan tubuh kita. Itu kening mutlak dibuka. Tatkala kening sujud disunahkan bagi yang punya hidung mancung, ya. Hidung mancung ikut nempel di tempat sujud. Jadi hidungnya nempel di tempat sujud itu sunnah hidungnya. Tetapi kalau hidungnya pesek ya jangan dipaksa-paksa, namanya hidungnya aja sudah ambles, nanti bagaimana? Maka bagi yang hidungnya agak mancung disunahkan untuk sujud plus kening dan hidungnya. Tapi ingat ya, jangan digosok-gosok, nanti menjadi hitam. Keningnya digosok-gosok, ditekan-tekan, jangan ditekan biasa, tapi jangan digosok-gosok kan menjadi hitam. Kemudian untuk yang kedua ketiga yaitu kedua telapak tangan sangat disunahkan untuk dibuka, sunnah dibuka. Tetapi kalau ditutup menggunakan kaos tangan, ya kaos tangan misalnya, boleh sah kalau telapak tangannya ditutup dengan menggunakan kaos tangan atau kain. Kemudian kalau kedua lutut wajib ditutup karena aurat. Kalau dibuka nggak sah, lututnya wajib ditutup dengan kain karena aurat. Kemudian yang keenam ketujuh yaitu kedua ujung telapak kaki sangat disunahkan dibuka, kemudian jari-jarinya ditekan, jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat, jari-jari tangan juga sama diarahkan ke arah kiblat. Tetapi kalau seandainya menggunakan kaos kaki boleh sah ya. Kalau seandainya menggunakan kaos kaki itu boleh sah. Menggunakan sepatu aja boleh sah ya, kan ada sholat menggunakan khufain yaitu dua sepatu boot itu boleh dan sah. Yang tidak boleh itu 7 anggota tulang tersebut itu melayang, tidak menempel di tempat sujud. Jadi kalau ada salah satu di antara 7 tulang itu melayang, tidak nempel di tempat sujud, tidak nempel di sajadah, maka enggak sah. Contohnya begini, kakinya ya kedua ujung kaki diangkat, tidak nempel di tempat sujud, ya enggak sah. Atau kedua tangannya, atau kedua lututnya, atau keningnya lah, ada yang melayang, enggak nempel di tempat sujud, itu enggak sah. Masalah tertutup atau tidak, yang wajib ditutup adalah kedua lutut. Kemudian yang enggak boleh ditutup sama sekali adalah kening, ya. Kemudian kesunahan sekarang, laki-laki disunahkan merenggangkan perut daripada kedua pahanya. Jadi dikempiskan begitu, jangan ditempelkan ke paha, tapi direnggangkan. Kalau perempuan disunahkan menyempit, ya kalau perempuan menyempit, kemudian sikutnya perempuan agak menahan buah dada. Tetapi kalau laki-laki kedua sikutnya harus merenggang, ketiaknya harus merenggang seperti dalam gambar, lihat itu harus merenggang. Gambar di atas pojok itu kelihatan harus merenggang untuk laki-laki. Dan dimakruhkan kalau misalnya kedua lengannya itu ditempelkan di tempat sujud. Jadi lengan mulai dari sikut sampai ujung jari itu nempel semuanya di tempat sujud, itu makruh. Karena apa? Seperti anjing. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh sujud seperti anjing. Ingat ya, mulai dari sikut sampai kedua telapak tangan kok nempel semua di tempat sujud, itu tidak boleh, makruh. Warna seperti anjing. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kita akan lanjut ke dalam zikir, ya, zikir tasbih di dalam sujud. Hukumnya zikir membaca tasbih di dalam sujud adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau seandainya tidak dibaca bagaimana? Ya tetap sah sholatnya. Sholatnya tetap sah karena zikirnya, membaca tasbihnya adalah hukumnya sunnah. Kemudian di dalam sujud ada rukun yaitu namanya tumakninah. Harus tenang di dalam sujud. Ya minimal seukuran baca tasbih subhana rabbiyal a'la. Sekali sudah cukup. Tetapi sempurnanya adalah minimal 3 kali, sempurna minimal. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Faqad tamma sujuduhu, maka telah sempurna sujudnya. Kemudian kalau ditambah wa bihamdi bagaimana? Boleh. Ada riwayat dari Imam Abu Dawud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian ingat kalau misalnya kita menjadi makmum, imamnya lama sujudnya, jangan hanya dibaca 3 kali ya, tapi diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Jangan 3 kali langsung berhenti, jangan, salah itu. Nggak boleh itu sholat mikir-mikir diam segitu, nggak boleh. Jadi harus diulang-ulang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, diulang-ulang berkali-kali. Itu adalah salah satu zikir tasbih di dalam sujud. Adapun zikir tasbih yang lainnya, zikir tasbih di dalam sujud itu banyak sekali ya.
Karena memang banyak riwayat hadis yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tatkala kita sujud membaca apa saja itu sudah banyak. Makanya nanti harus belajar terus supaya ilmunya semakin meningkat. Kita baca zikir yang lain di dalam sujud, yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu alaika tawakkaltu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini riwayat di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i memilih ini ya. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, bagimulah aku sujud, dan seterusnya. Ini bisa diajarkan juga untuk anak-anak yang sudah menginjak kelas 2, artinya bukan pemula. Kalau pemula ya hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Kalau nanti sudah mulai pintar ditambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, gitu ya. Supaya ilmunya semakin meningkat. Jangan seperti ilmu anak TK terus. Mulai dari kecil belajar sholat, itu adalah ilmunya anak TK, tapi sampai tua pun tidak mau belajar lagi. Sehingga sampai tua tetap ilmunya TK. Lanjut, setelah sujudnya tumak ninah, yaitu seukuran baca tasbih, kemudian kita membaca takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud ke duduk. Allahu Akbar. Jadi duduk di antara dua sujud, disunahkan duduknya iftirash. Duduk iftirash itu kaki kanan ditegakkan, ya, kaki kanan tegakkan, lihat gambar. Kemudian kaki kiri ditidurkan, kemudian didudukin oleh pantat. Jadi pantat dudukin telapak kaki kiri, kaki kanan tegak. Lihat gambar. Kemudian tangan, kedua tangan, telapak tangan diletakkan di lutut dua-duanya, ya, direnggangkan, jangan dikepalkan, jangan dirapatkan, tapi diletakkan di kedua lutut. Lihat gambar. Duduknya iftirash. Kemudian tangannya di atas kedua lutut. Yang perlu diperhatikan, tatkala duduk di antara dua sujud ada rukun namanya tumak ninah. Jadi wajib tumak ninah, tenang sejenak tatkala duduk di antara dua sujud. Tenangnya ya seukuran selama bacaan tasbih subhanallah, itu seukuran itu. Oleh sebab itu disunahkan membaca doa yang dibaca tatkala duduk di antara dua sujud. Hukum doanya sunnah. Kalau seandainya tidak dibaca bagaimana? Ya tetap sah sholatnya karena hukumnya sunnah. Oleh sebab itu agar sholatnya agak lebih sempurna, mari kita baca doanya. Bacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kalau ngasih anak-anak, ya bacaannya agak pelan-pelan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hanya saja kalau ngajari anak-anak ya diputus-putus ya. Rabbighfirli diturunkan dulu oleh anak-anak. Kemudian ditambah warhamni diturunkan dulu, diulang-ulang sampai hafal seluruhnya. Kemudian setelah membaca doa ini yang dibaca tatkala duduk di antara dua sujud, kemudian disunahkan membaca takbir lagi, takbir intiqal untuk sujud yang kedua. Allahu Akbar, tidak usah panjang-panjang ya bacaannya karena mau sujud yang kedua. Kemudian setelah sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama, setelah sempurna ada tumak ninah dalamnya, kemudian baca takbir lagi untuk berdiri. Tapi disunahkan duduk istirahat untuk rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Jadi duduk istirahat itu caranya adalah duduk iftirash sebagaimana duduk di antara dua sujud itu.